Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Robiastuti, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami dengan judul konsep dasar penelitian kuantitatif. Tapi sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Nur Arifin selaku moderator, ada Zakia Arindita Septahandini, Irmala Nurul Rosidah, Dia Mutiara, dan Muhammad Mahsun Rifai. Baik, untuk materi yang pertama adalah pengertian penelitian kuantitatif. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari kata research, yang berarti penelitian dan penyelidikan. Terdapat banyak sekali pendapat mengenai pengertian penelitian. Beberapa di antaranya seperti pendapat yang diungkapkan oleh Rifai 2021 dan Kurniawan dan Puspita Ningtyas 2016. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dan menurut Saputra 2013 menjelaskan bahwa kegiatan penelitian meliputi mencari, mencatat, menganalisis, dan menyusun laporan hasil. Maka dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan sistematis untuk memecahkan masalah melalui metode ilmiah untuk menghasilkan temuan baru, ataupun mengembangkan temuan yang sudah ada dan juga memberikan solusi. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, setidaknya penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada pembahasan kali ini, yang akan dibahas adalah penelitian kuantitatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuantitatif merupakan penelitian yang berdasarkan jumlah atau banyaknya berdasarkan bagian dari energi yang tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan menurut Creswell 2014, pengertian kuantitatif merujuk pada penelitian yang mengkaji hubungan antar variabel guna menguji suatu teori. Lebih jelas lagi, Creswell 2014 mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai analisis. Pendekatan penelitian yang menekankan pada pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data dalam bentuk numerik. Maka dapat disimpulkan bahwa kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji teori dan menjelaskan hubungan antar variabel. Selanjutnya, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian kuantitatif adalah suatu kegiatan sistematis melalui metode ilmiah dengan menggunakan data dalam bentuk angka untuk menguji dan menghasilkan temuan atau solusi dari permasalahan yang ada. Yang perlu diketahui dari penelitian kuantitatif ini adalah yang pertama, metode penelitian kuantitatif menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya, sehingga data kuantitatif lebih banyak berupa angka bukan kata-kata atau gambar. Penelitian kuantitatif mempercayai angka yang dihasilkan dari uji statistik dapat menjelaskan dengan benar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, terdapat kegiatan sistematis yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah. Untuk lebih jelasnya, di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah tersebut dalam bentuk bagan. Dapat kita lihat bersama dalam bagan tersebut, yang paling pertama adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Dan yang keempat, mengumpulkan data. Sebelum mengumpulkan data, peneliti juga harus menentukan populasi dan sampel, lalu menyediakan dan mengembangkan instrumen penelitian, dan harus menguji instrumen tersebut. Lalu langkah yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, penyajian data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Nah, untuk memperjelas bagian-bagian tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Langkah yang paling awal dalam melakukan penelitian kuantitatif yaitu berawal dari adanya masalah atau potensi. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus jelas dan juga valid. Dalam latar belakang berisi tentang masalah yang terkait dengan variabel dependent atau variabel terikat. Setelah masalah ditunjukkan latar belakangnya, kemudian masalah tersebut diidentifikasi dan dibatasi.
Dan yang selanjutnya, masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya disajikan dalam bentuk pertanyaan. Dengan adanya pertanyaan tersebut, maka akan memandu peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian berikutnya. Untuk yang selanjutnya adalah landasan teori. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk memperjelas atau mempertegas masalah dan menjawabnya. Landasan teori berisi tentang teori-teori atau konsep dasar yang mendasari suatu penelitian yang merupakan hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sedang diteliti. Nah, jawaban ini didasarkan pada teori yang sudah ada atau bisa juga berasal dari pemikiran baru yang rasional, meskipun belum ada teorinya. Jika hipotesis yang diajukan terbukti benar melalui penelitian, maka hipotesis tersebut bisa menjadi sebuah teori baru. Dengan demikian, dalam penelitian kuantitatif, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang melalui pemikiran yang rasional dan terbukti secara ilmiah. Kemudian, yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Setelah hipotesis dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menguji kebenarannya melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian. Sebelum mengumpulkan data, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah menentukan populasi dan sampel. Apa sih populasi dan sampel itu? Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Jika populasi terlalu luas dan terdapat keterbatasan dalam hal tenaga, biaya, ataupun waktu, maka penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Agar hasil penelitian bisa digeneralisasikan, sampel harus diambil secara acak atau random dan mewakili populasi dengan tingkat kesalahan tertentu. Kemudian yang kedua, menyiapkan dan mengembangkan instrumen penelitian. Nah, setelah menentukan populasi dan sampel, peneliti perlu menyiapkan instrumen penelitian, yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data. Nah, instrumen ini dapat berupa tes, kuesioner, pedoman observasi, atau pedoman wawancara. Dan yang ketiga adalah menguji instrumen. Instrumen penelitian harus valid atau dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dan reliable atau hasilnya konsisten jika digunakan berulang kali. Oleh karena itu, sebelum digunakan instrumen harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Jika tidak diuji, hasil penelitian bisa diragukan. Jika instrumen sudah terbukti valid dan reliable, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian. Teknik pengumpulan data bisa berupa tes, kuesioner, observasi, atau wawancara. Dengan langkah-langkah ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kelima ada analisis data. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian kuantitatif analisis, data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang diambil secara random. Statistik parametris digunakan untuk menguji hipotesis peneliti bila datanya berbentuk interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menguji hipotesis bila datanya berbentuk diskrit atau nominal dan ordinal. Yang keenam ada penyajian data.
Data yang sudah dianalisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, pie chart atau diagram lingkaran, dan piktogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang rasional dan mendalam serta interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan dengan menggunakan referensi dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Jadi, jika terdapat 5 rumusan masalah, maka isi dari kesimpulan juga ada 5. Hal ini harus dilakukan sebab kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Karena peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Melalui saran-saran tersebut, diharapkan masalah dapat dipecahkan. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Jadi, pembuatan saran harus berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam penggunaan teori, instrumen, pengumpulan, analisis data, atau rumusan masalah yang diajukan. Bila semuanya sudah benar, maka perlu diberikan argumentasi mengapa hipotesis tidak terbukti, atau dilakukan penelitian ulang. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai langkah-langkah tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif terdiri dari mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menyusun landasan teori, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan menentukan populasi dan sampel, menyediakan, mengembangkan dan menguji instrumen penelitian, kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis dan disajikan untuk ditarik kesimpulan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian kuantitatif adalah suatu kegiatan sistematis melalui metode ilmiah dengan menggunakan data dalam bentuk angka untuk menguji teori dan menghasilkan temuan atau solusi permasalahan yang ada. Dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menyusun landasan teori, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan menentukan populasi dan sampel, menyediakan, mengembangkan, dan menguji instrumen penelitian. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis dan disajikan untuk ditarik kesimpulan. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.